pagi, kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKPI Rawamangun dan tim multimedia menyapa saudara sekalian pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada dan apapun yang saudara rencanakan dan akan dilakukan hari ini. Kami hanya mengajak sebentar mempertajam pendengaran kita, mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan melatih pendengaran kita mendengar firman Tuhan, maka kita nanti akan dimampukan membedakan mana suara Roh Kudus di dalam hati kita dari firman Tuhan, mana suara iblis, mana suara dari dunia ini. Ada banyak perpolitikan, perekonomian, hiruk pikuk dan lain sebagainya, dan mana suara-suara yang lain. Ini suara-suara ini jauh lebih lantang, lebih terdengar. Tapi kalau kita terbiasa mendengarkan firman Tuhan melalui sebuah perenungan, menarik diri dari kegiatan itu, maka firman itu nanti akan semakin memunculkan maksudnya di dalam diri kita. Maka kalau kita terlatih untuk mendengarnya, maka kita akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, menjadi berhikmat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, PSBB semakin kita tinggalkan, tapi anak-anak sekolah masih tetap stay at home, belajar dari rumah. Bapak-bapak yang sudah harus keluar harus bekerja, dan ibu-ibu juga yang turut berkarya. Kami harapkan tetap juga menjaga norma yang sudah kita bangun selama 3 bulan ini, menggunakan masker sebaik-baiknya, dan juga menggunakan sanitizer sebelum meninggalkan rumah. Dan setelah sampai di kantor, kalau cuci tangan boleh, dan jaga juga jarak dengan sesama agar kita tetap nyaman, karena itu akan menjadi norma yang baru, kebiasaan yang baru bagi kita, dengan etika yang baru, sehingga kita tampil dengan cara yang berbeda. Karena bagaimana sekalipun virus corona COVID-19 ini tidak akan sirna begitu saja dari kehidupan kita, tapi kita harus berhikmat untuk mengatasinya. Di tengah-tengah keadaan itu, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang kami angkat dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17 sampai 25. Harapan kami kita harus membaca sebelumnya. Kita baca dulu, dan kemudian setelah selesai mendengarkan renungan, kita baca lagi, sehingga kita nanti akan mendapat remah atau intisari dari firman Tuhan itu lebih jelas dan lebih kuat kita untuk mengaktualkannya. Tema kita hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25 adalah siapa yang kepanasan bila Injil diberitakan? Waduh, siapa yang kepanasan bila Injil diberitakan? Banyaklah orang yang kepanasan. Jangankan diberitakan, hanya diterjemahkan aja ke dalam bahasa tertentu, sudah banyak yang kebakaran jenggot, sudah banyak yang gelisah, sudah banyak yang marah-marah dan lain sebagainya. Apalagi kalau diberitakan. Makanya kita harus melihat Injil itu punya kekuatan tersendiri, dan kita hanya tinggal mengikuti firman Tuhan. Kalau kita mau menceritakan sedikit aja, itu akan menjadi sangat bersinar. Karena sinarnya itu akan semakin nampak di tengah-tengah kegelapan yang memberikan perlawanan, walaupun sebentar. Jadi Injil itu memang harus menghadapi tantangan, menghadapi perlawanan. Saya juga seringkali menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau saya memberitakan Injil, orang sudah banyak yang gelisah, sudah ada yang gelisah gitu ya. Apalagi kalau panjang dikit udah nggak suka lagi. Dan mereka hanya melihat bagaimana simpelnya, tapi bukan bagaimana isinya yang akan membawa kita ke dalam pemikiran, situasi, dan juga kekuatan yang baru. Jadi selamat ya memperdengarkan Injil, dan selamat mendengar Injil. Karena kalau kita merasa keberatan, kalau kita merasa ada sesuatu yang mengganjal, mari kita konsultasikan dengan yang memberitakan Injil. Kalau kita tidak mau, berarti ada dong masalah di dalam hati kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25 ini, ketika murid-murid Yesus Kristus, setelah kebangkitan Yesus Kristus, setelah Roh Kudus datang kepada mereka, mereka berkumpul tiap-tiap hari di rumah masing-masing. Mereka berkumpul, tapi ada kalanya mereka berkumpul di Serambi Salomo di Bait Allah. Ada satu pintu menuju ke Bait Allah, itu namanya Serambi Salomo. Lalu mereka suka berkumpul di sana.
ke persekutuan mereka menjadi persekutuan yang yang eksklusif, yang sedikit mengalami perbedaan dari yang lain, sehingga orang-orang tidak sembarangan masuk. Tapi setiap hari adanya jumlah mereka semakin bertambah, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, semakin besarlah persekutuan ini, jadi semakin mengundang perhatian. Belum lagi kalau mereka bersekutu, maka para rasul ini memberitakan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka mengajar. Bukan hanya mengajar, tapi mereka juga menyembuhkan banyak orang. Sehingga sebelum para rasul-rasul ini datang menuju ke Serambi Salomo, masyarakat sudah berkumpul dari seluruh Yerusalem. Bahkan orang-orang yang sakit ditaruh aja, diletakkan di pinggir jalan, karena bayang-bayang Petrus, Paulus dan sebagainya ternyata memampukan mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka. Nah, ketika para imam dan para pengikut-pengikutnya orang-orang Yahudi ini melihat bahwa murid-murid Kristus ini, yang walaupun mereka telah membuat satu tuduhan bahwa Yesus tidak pernah bangkit, kalau bangkit Yesus itu adalah ternyata dicuri para muridnya, nggak akan pernah bangkit dan sebagainya, tidak pernah naik ke surga, sudah diumumkan berkali-kali, tetapi pengikutnya semakin banyak. Bukannya semakin banyak, kualitas pemberitaan mereka juga menjadi sama seperti Kristus. Mereka berani memberitakan Injil, mereka juga menyembuhkan banyak orang. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus betul-betul terjelma di bait Allah itu. Karena orang-orang Kristen dahulu gak mau berpisah dengan bait Allah. Mereka datang ke sana memuliakan Tuhan karena itu bait Allah. Tapi bangsa Israel menjadi benci, menjadi iri hati, mereka diusir, bahkan para rasul-rasul ini dipenjarakan. Ya, sore harinya dipenjarakan. Begitu dipenjarakan mereka, dari Serambi Salomo itu ditangkap, ada Petrus yang ditangkap, ada yang lain juga ditangkap. Rupanya malam-malam Roh Kudus datang berkunjung kepada mereka. Dengan senyap Roh Kudus datang, lalu pintu penjara dibuka. Petrus dan kawan-kawan keluar dari penjara itu tanpa mengganggu siapapun. Anehnya, besoknya pagi-pagi mereka sudah bercerita lagi di bait Allah. Mereka sudah mengajar orang di sana. Lalu para imam ini bangun pagi-pagi, mereka kaget. Ya, para penjaga juga kaget. Mereka mengira kalau Petrus dan kawan-kawan murid-murid yang lain masih di penjara. Rupanya mereka, para penjaga-penjaga itu tidak terjaga ketika mereka keluar. Mereka menjaga tempat yang hampa. Gak ada lagi yang dijaga di sana. Karena Petrus sudah keluar. Mereka sudah bercerita di bait Allah. Mereka sudah menghimpun para muridnya, maka marah sekali. Para imam itu marah sekali. Mereka betul-betul dilanda oleh kemarahan dan ingin kembali menangkap Tuhan Yesus. Tapi seorang Nikodemus mengingatkan mereka bahwa mereka harus berpikir ulang. Oleh karena itu, saudara, memberitakan Injil punya seni, ya, punya perasaan tersendiri bagi kita. Saya ingat dulu ada seorang politikus dari Medan mengatakan begini, kalau memberitakan satu berita, ngeri-ngeri sedap, gitu ya. Ada ngerinya, ada sedapnya, gitu ya. Ya, kalau kita dalam bahasa duniawi, saya bawakan aja dalam bahasa duniawi supaya kita melihat. Sedapnya ialah kita melihat bahwa Injil itu begitu berkuasa. Dan ketika kita memberitakan Injil itu banyak orang yang dibukakan, dicerdaskan, dibangun. Bukan hanya dibangun pemikirannya menjadi manusia baru, tapi mereka juga disiapkan jalan ke surga, mendapat hidup yang kekal. Dan ketika kita melihat ada orang yang bertumbuh, di situ sedapnya. Karena bukan hanya kita bersuka cita, tapi malaikat-malaikat di surga juga bersuka cita ketika Injil itu kita beritakan. Tapi ingat, ada ngerinya juga, gitu ya. Ada ngerinya juga. Karena memberitakan Injil sama dengan juga membangunkan harimau yang tidur. Maka mereka akan mengaum, yang dikatakan sebagai kelompok 666, ya, di Wahyu 13 ayat yang ke-18. Ular tua itu marah, ya, ketika Injil diberitakan. Karena lawan kita sebenarnya bukan orang-orang yang marah ini, tapi orang-orang yang marah, orang-orang yang mengkritik ini dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di awan-awan sana, di awang-awang sana, menguasai pemikiran mereka. Coba baca Efesus 6
Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Jadi banyak orang membenci kita. Di satu sisi banyak orang kita antar menjadi pemilik kerajaan surga. Tapi ngerinya banyak orang yang menantang kita. Kadang-kadang mempermalukan kita. Siap enggak? Dan disitulah keadaannya. Maka kalau kita telah dipilih oleh Tuhan dan kita telah memahami semuanya itu, kita harus seperti yang dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Walaupun memang kita sudah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tapi tidak menutup kemungkinan selalu ada efek yang kurang baik. Kalau di dalam hal-hal seperti ini katakan selalu ada serangan balik. Namanya juga menghadapi iblis. Emang iblis itu mau diusir begitu saja rela? Ya enggak lah. Mereka kan akan berupaya kembali menghajar kita. Ada banyak cara. Lalu iblis itu pintar sekali. Bukan iblis yang datang menghadapi kita, tapi mungkin saudara kita disuruh. Ada iri hati, ada rasa tersinggung, ada banyak hal. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu memahami, mampu menerima, agar dimanapun hal-hal ini terjadi, jangan menghalangi kita memberitakan Injil. Petrus dan kawan-kawan ditangkap oleh orang-orang Israel juga, orang-orang Yahudi dan lain sebagainya yang ada di situ. Maka sebagai pemberita Injil, kita diperhadapkan bagaimana rasa puasnya kita, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana kita merasakan bahwa firman itu hidup. Tapi di sisi lain, bagaimana kita harus mempersiapkan ada tantangan yang menggebu-gebu melihat situasi dan keadaan yang berbalik mengarah kepada kita sebagai serangan balik. Tapi yakin, anak-anak Tuhan pasti tangguh, pasti mampu, sekalipun kadang-kadang kita merasa terkejut, ya kok ada serangan balik ya? Kayaknya nggak dipikir datang ini gitu ya. Kadang-kadang bisa melemahkan kita. Di situ yang dikatakan ada jatuh bangun. Tapi orang seperti ini pasti tahu dia bangkit kembali, karena Tuhan akan menuntun dia. Walaupun 10.000 rebah di kanan, tapi tangan Tuhan tetap menyertai kita. Shalom. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu.